Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, walamma faraghal musannifu, dan ketika telah selesai oleh musannif, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, minal kalami, dari pembicaraan ala tauhidillahi, atas mentauhidkan Allah, wa ma yata'allaqu, dan apa yang terkait bisifatillahi, dengan sifat-sifat Allah, wa nahwi dzalika, dan semacam itu, minal mabahisi, dari beberapa bahasan, wa huwa, dan dia al-kalam al-ma'rufu, yang dikenal, inda ahli kalami, menurut ahli kalam, yang dimaksud ahli tauhid, bil ilahiyyati, dengan perkara-perkara ketuhanan, al-ilahiyyat. Selesai sudah. Kurang lebih bahasan pokoknya kitab Jauharatut Tauhid ini adalah dua pokok ini, al-ilahiyat, kemudian an-nubuwat, perkara-perkara ketuhanan dan perkara-perkara kenabian. Syara'a, memulai oleh musannif, oleh an-nazim, yaitu Syekh Ibrahim Al-Laqani, fil kalami, dalam pembicaraan, ala al-qismi tsani, atas bagian yang kedua, wa huwa, dan dia, al-qismu tsani, an-nubuwat, an-nubuwatu, adalah perkara-perkara kenabian. Bi'asatullahi, mengutus oleh Allah, lil anbiya'i, bagi para nabi, war rusuli, dan para rasul, minal bashari, dari manusia. Bada an-nazimu, memulai oleh an-nazim Syekh Ibrahim Al-Laqani, penyusun nazam, fi hadzal qismi, dalam ini bagian, bil kalami, dengan pembicaraan, ada bi'satir rusuli, atas mengutus atau masalah mengutus para rasul, minal bashari, dari manusia. Faqala, maka berkata an-nazim, wa minhu irsalu jami'ir rusli, fala wujuba bal bimahdil fadli, lakin bidha imanuna qad wajaba, fada' hawa qaumin bihim qad la'iba. Wa minhu, dan darinya, al-jaizul aqli, dan darinya perkara jaiz aqli, irsalu jami'ir rusli, diutus seluruh para rasul, diutusnya seluruh para rasul, fala wujubah, maka bukan wajib, bal tetapi bimahdil fadli, dengan murni karunia Allah. Jadi utusnya para nabi dan para rasul kepada kita ini, atau kepada bangsa manusia ini, adalah karunia dari Allah, bukan sebagai kewajiban atas Allah. Sudah kita bahas bahwa Allah tidak ada suatu kewajiban atasnya, kewajiban apapun mutlak. Allah tidak wajib atasnya membuat al-aslah atau as-salah wal aslah.
menetapkan yang baik atau yang terbaik. Juga Allah tidak wajib atasnya memasukkan orang mukmin ke dalam surga. Bahwa orang mukmin bertempat di surga, iya, tapi itu adalah dengan dasar karunia Allah, bukan kewajiban atas Allah bagi mereka. Nah, termasuk diutusnya para rasul atau para nabi pada bangsa manusia ini adalah bimahdil fadli, murni merupakan karunia-Nya, bukan sebagai kewajiban atas Allah. Lakin bidza imanuna qad wajaba, lakin dan tetapi bidza dengan ini perkara irsalu jami'ir rusli, imanuna iman kita qad wajabah telah wajib oleh iman. Fada' hawa qaumin, maka tinggalkan oleh engkau hawa qaumin, kesesatan suatu kaum, bihim dengan mereka, qad la'iba telah bermain oleh hawa, telah bermain oleh kesesatan, al-hawa. Itu mereka yang menetapkan kewajiban atas Allah. Nauzubillah. Wa minhu, dan darinya, ay wa min afradil jaizil aqli, dan dari perkara-perkara jaiz aqli, irsalu Allahi, mengutus oleh Allah Azza wa Jalla jami'ar rusli, akan seluruh para rasul, ay rusulul bashari, artinya para rasul manusia, min ladun adama, dari mulai Adam ar-rasuli, sebagai seorang rasul. Catatan penting ini, Adam nabiyyun rasulun, seorang nabi dan rasul. Ila khatimihim, kepada penutup mereka para nabi, wa afdalihim, dan paling utama mereka para rasul atau para nabi, Muhammadin, yaitu Muhammad sallallahu alaihim wasallam ajma'in. Liyad'u an-nasa, untuk menyeru oleh mereka, al-anbiya war rusul, an-nasa, akan orang-orang, ila ibadatillahi, kepada menyembah Allah wahdahu, hanya Dia Allah, wa an la yusyrika bihi syai', wa an la yusyraka bihi syai'un, dan untuk tidak disekutukan bihi, dengannya Allah, syai'un, akan suatu apapun. Wa ayyantahu, dan agar menjauh oleh mereka, anil muharramati, dari perkara-perkara haram. Wa ayyuaddu, dan agar melaksanakan oleh mereka, ma faradallahu, akan apa farada, yang telah mewajibkan Allahu, oleh Allah, alaihim, atas mereka, annas, minal wajibati, dari beberapa kewajiban. Fakanu, maka adalah mereka, ar-rusul, al-anbiya war rusul, qudwatan, itu ikutan atau teladan, linnasi, bagi seluruh manusia, fi dinihim, dalam agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa angkarun nubuwati, dan telah mengingkari an-nubuwati, akan perkara-perkara kenabian, tawaifu, oleh beberapa kelompok, adidatun, yang banyak, minal falasifati, dari kaum filsafat, wa kuffaril mubtadi'ati, dan orang-orang kafir ahli bid'ah. Penyebutan al-mubtadi'ah, ahli bid'ah, ada kalanya mereka yang telah mencapai kekufuran,
ada kalanya bid'ah yang tidak mencapai kepada kekufuran. Pengingkaran terhadap kenabian termasuk kekufuran. Mereka yang berasal dari al-falasifah, sekelompok orang dari al-falasifah, kaum filsafat, dan kuffarul mubtadi'ah, mengingkari kenabian. Nah, mereka telah kafir dengan pengingkaran tersebut. Wa idza 'alimta, dan apabila telah mengetahui oleh engkau anna irsalar rusuli, sesungguhnya diutusnya para rasul, la yamtani'u, tidak tercegah, aqlan, secara akal, fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau, annahu, bahwa sungguhnya la wujubah, tidak ada kewajiban, 'alallahi, atas Allah, fi irsalihim, dalam mengutus mereka al-anbiya war rusul. Bal irsaluhum, tetapi mengutus oleh Allahum akan mereka al-anbiya, huwa, dia, irsaluhum, bimahdi ay mujarradil fadli, dengan murni atau semata-mata karunia Allah, ail ihsani, artinya kebaikan, minhu ta'ala, darinya Allah ta'ala, idh la yajibu alaihi syai'un, karena tidak wajib alaihi, atas Allah, syai'un, oleh suatu apapun, subhanahu, maha suci dia Allah. Wa fi dzalika, dan dalam demikian itu, khalafatil mu'tazilah, itu telah menyalahi, dalam demikian itu irsalur rusul, khalafatil mu'tazilah, itu telah menyalahi oleh kelompok Mu'tazilah, wa ba'dul falasifati, dan oleh sebagian kaum filosof, kaum filsafat. Faqalu, maka berkata oleh mereka, yajibu, wajib, alaihi, atas Allah, irsalur rusuli, mengutus para rasul. Nauzubillah. Sebagaimana pendapat Mu'tazilah terkait ini, yaitu menetapkan adanya kewajiban, kata mereka, wajib Allah fi'lus salahi wal aslah, atasnya melakukan yang baik dan yang terbaik, atas Allah terhadap makhluknya ini. Termasuk mereka mengatakan wajib atas Allah memasukkan orang mukmin ke surga. Nauzubillah. Itu pendapat siapa? Mu'tazilah. Jadi menetapkan adanya kewajiban atas Allah. Seakan-akan yang ngatur siapa? Manusia. Nauzubillah. Seakan-akan yang ngatur Mu'tazilah. Masa Allah diatur sehingga Allah punya kewajiban? Nauzubillah. Fardun 'alan nasi imamun yansabu, wa ma'alal ilahi syai'un yajibu. Dalam Alfiyah Az-Zubat begitu. Fardun 'alan nasi, wajib atas kita mendirikan imam ketika mampu, wa ma'alal ilahi syai'un yajibu, dan Allah tidak ada kewajiban suatu apapun. Lanjut. Lakin, tetapi, lakin bidha imanuna qad wajaba, lakin, akan tetapi, lam yalzam, tidak melazimkan, tidak memestikan, min kauni irsalir rusuli, dari adanya diutus para rasul, amron jaizan, akan perkara jaiz, aklan, secara akal, annahu, bahwa dia, irsalur rusul, lam yatahaqqaq, tidak terjadi, bahkan qad tahaqqaqa, telah terjadi. Kan jelas
sudah terjadi. Kisah-kisah dalam Al-Quran, penciptaan Nabi Adam, diutusnya nabi-nabi yang lain. Wa bidza al-amr wa bidza, dan dengan ini perkara, ai ba'tsatil anbiya wal mursalin, artinya diutusnya para nabi dan para rasul, imanuna, iman kita, qad wajabah, telah wajib oleh iman, alaina, atas kita, syar'an, secara syarak. Walaupun itu jaiz akli, tetapi wajib beriman oleh kita. Karena apa? Tahaqquq, telah benar Allah mengutus para nabi dan para rasul tersebut. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, fa'aminu billahi wa rusulih, fa'aminu, maka berimanlah oleh kalian, billahi, dengan Allah, wa rusulih, dan para rasulnya Allah. Wa qala aydan, dan telah berfirman pula oleh Allah, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin, kullun amana billahi, kullun, seluruh mereka orang-orang mukmin, amanah, telah beriman oleh kullun billahi, dengan Allah, malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya Allah. Fa idza araftal haqqa, maka apabila telah mengetahui oleh engkau al-haqqa, akan kebenaran, fi hadhil mas'alati, dalam ini masalah, fada', maka tinggalkan oleh engkau, angka, dari dirimu, hawa qaumin, kesesatan satu kaum, ittaba'u, yang telah mengikuti oleh mereka kaum, hawahum, akan hawa nafsu mereka, hatta tahu, sehingga menyimpang oleh mereka, anut tariqil qawimi, dari jalan yang lurus. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka kaum, unasun, itu orang-orang, bihim, dengan mereka, qad la'iba, telah bermain oleh hawa nafsu atau oleh kesesatan, ai, artinya tala'uba hawa nafsihim, permainan hawa nafsu mereka, wasyaitanu, dan oleh setan, dipermainkan mereka oleh setan dan oleh kesesatan. Fa asqatuhum, maka menjatuhkan oleh syayatin, hum, akan mereka, annas, fi wihadid dhalali, dalam lembah kesesatan atau jurang kesesatan. Nah, dua bait syair ini kesimpulannya demikian, adalah untuk menetapkan bahwa diutusnya para rasul adalah perkara jaiz akli, bukan wajib akli, tapi jaiz apa? Jaiz akli, jaizun aklan, bukan wajib akli. Oleh karena Allah tidak punya kewajiban atasnya suatu apapun. Kemarin sudah kita bahas terkait itu pada bait apa? Banyak itu bait sebelumnya. Dalam bantahan kepada Mu'tazilah, Syekh Ibrahim berkata, wa qauluhum inna shalah wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu, alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadiril mihala. Mimma yajibu fi haqqil anbiya'i, dari perkara yajibu yang wajib fi haqqil anbiya'i, pada hak para nabi, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh, wa ma yastahilu, dan apa yang mustahil.
terkait 3 bahasan hukum akal ini: al-wajib, al-mustahil, dan al-jaiz. Sebagaimana 3 pokok dasar ini dalam masalah al-ilahiyat, demikian pula dalam masalah an-nubuwat. Karena berangkatnya dari 3 pokok ini harus difahami: perkara wajib, perkara mustahil, dan perkara jaiz. Summa syara'a an-nazimu, kemudian memulai oleh an-nazim, oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, fil kalami, dalam pembicaraan, ala ma yajibu, atas apa yang wajib, fi haqqil anbiya'i, pada hak para nabi, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh, alaihim, atas mereka para nabi, wa ma yastahilu, dan perkara atau apa yang mustahil, fi haqqihim, pada hak mereka para nabi. Faqala, maka berkata oleh an-nazim, wajibun fi haqqihim al-amanah wa sidquhum wa dhif laha al-fatanah mislu dha tablighuhum lima ataw wa yastahilu didduha kama rawaw. Wajibun, dan wajib, fi haqqihim, pada hak mereka para nabi, al-amanah, bacanya begitu, lamanah. Ada an-naql dan ad-daraj, itu istilah ilmu bahasa, karena untuk kesesuaian wazan, darurat syair, namanya ad-darj, an-naql dan ad-daraj. Wa wajibun fi haqqihim lamanah, dan wajib fi haqqihim, pada hak mereka para nabi, lamanah, sifat al-amanah, wa sidquhum, dan sifat sidik mereka para nabi, wa dhif, dan tambahkan atau sandarkan, yang dimaksud tambahkan, laha, baginya, sifat sidik dan sifat amanah, al-fatanah, akan sifat fatanah. Wa mislu dha, dan seperti ini, al-sidq, tablighuhum, tabligh mereka, sifat tabligh mereka, lima atau, bagi sesuatu atau yang telah datang oleh mereka. Artinya wajib mereka bertabligh, wajib mereka bertabligh. Wa yastahilu, dan mustahil, didduha, kebalikannya sifat-sifat tersebut, kama rawaw, sebagaimana telah meriwayatkan oleh para ulama. Telah menjelaskan oleh para ulama. Wajaizun, dan boleh, fi haqqihim, pada hak mereka para nabi, kal akli, seperti makan, wa kal jima'i, dan seperti bersetubuh, lin nisa, bagi kaum perempuan, fil hilli, dalam keadaan halal, dalam keadaan halal. Nah, jadi dalam 3 bait ini Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan pertama perkara wajib. Di antaranya disebutkan 4 perkara, yaitu sifat amanah, kemudian siddiq, kemudian fatanah, dan tabligh. Nah, catatan pentingnya, ketika ditetapkan adanya sifat tabligh bagi para nabi, maka kemudian jangan didefinisikan bahwa nabi itu dapat wahyu tapi tidak wajib bertabligh. Ini definisi yang bertentangan dengan sifat para nabi.
Nah, kita semua paham itu bahwa sifat para nabi diantaranya apa? At-tabligh. Lantas mengapa itu dibuat definisi para nabi dapat wahyu tapi tidak wajib bertabligh? Lah, bagaimana ya? Kan bertentangan itu namanya. Seluruh para nabi wajib bertabligh, menyampaikan apa yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan. Allah berfirman, "Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin." Faba'atsallahu, maka mengutus oleh Allah an-nabiyyin, akan para nabi, disebutnya an-nabiyyin. Mubashshirina, hal yang membawa kabar gembira oleh mereka, wa mundzirin, dan membawa kabar ancaman. Nah, at-tabsyir wal ingdzar itu adalah bagian daripada tabligh. Membawa kabar gembira artinya menyampaikan kepada mereka yang taat ada kabar gembira bagi mereka, surga dalam hal ini. Dan al-ingdzar, ancaman bagi mereka yang tidak taat, tidak mau beriman, ada ancaman bagi mereka. Itu artinya apa? Bertabligh. Nah, mubasysyirin wa mundzirin, halnya membawa kabar gembira oleh mereka para nabi, wa mundzirin, dan membawa kabar ancaman. Itu artinya para nabi bertabligh. Lanjut. Wa wajibun, dan wajib, kama akhbara syari'u, sebagaimana telah memberitakan oleh asy-syari', oleh yang membuat syariat, yaitu oleh Allah. Asy-syari' yang dimaksud adalah Allah dan Rasulnya. Fi haqqihim, pada hak mereka, ay al-anbiya'i, artinya para nabi, umurun, beberapa perkara wajib, beberapa perkara pada hak para nabi. Minha, darinya, umur al-amanah, sifat amanah, lamanah bin naqli wa daraj, bacanya gitu. Wajibun fi haqqihim lamanah. Fatajibu, maka wajib lil anbiya, bagi para nabi, al amanatu, oleh amanah, fil aqwali, dalam perkataan-perkataan, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, wal ahwali, dan dalam keadaan-keadaan mereka, keadaan, kondisi, ahwal, tampilan, gitu. Jangan sampai apa? Memberikan indikasi khianat, gitu. Mustahil atas para nabi seperti itu, walaupun fil ahwal, apalagi fil aqwal wal af'al sama. Wala yatalabbasuna bil ma'siyati as-saghirati, wala yatalabbasuna, dan tidak terjerumus oleh mereka para nabi, bil ma'siyati as-saghirati, dengan maksiat yang kecil, allati tadullu ala khasasatin nafsi, yang menunjukkan oleh al-ma'siyah, ala khasasatin nafsi, di atas keburukan jiwa, wa dana'atiha, dan kehinaannya, an-nafs atau jiwa, wala bil kabirati, dan tidak pula terjerumus dalam dosa besar, wala bil kufri, dan tidak pula dalam kekufuran. Para nabi terpelihara dari itu semua. La yahsulu minhum, tidak terjadi, minhum, dari mereka para nabi, hadza, akan ini perkara, yaitu tadi apa? Kufur, dosa besar, dan dosa kecil yang mengandung kehinaan atau kerendahan jiwa. Tidak terjadi dari mereka oleh perkara ini qablan nubuwati, sebelum kenabian, wala ba'daha, dan tidak pula setelahnya, an-nubuwah, setelah kenabian. Dari terpelihara, jadi terpelihara dari semenjak kecil, dari semenjak kecil. Tidak ada
para nabi yang ketika kecilnya menyembah berhala. Tidak ada nabi yang ketika kecil menyembah matahari, bulan atau bintang. Tidak oleh Nabi Ibrahim atau nabi lainnya. Seluruh mereka dipelihara dari berbagai macam kekufuran. Wala yakhununallaha, dan tidak berkhianat oleh mereka para nabi Allah akan Allah Ta'ala alladzi istafahum, yang telah memilih oleh Allah hum akan mereka bita'tili faraidhihi, dengan menafikan atau meniadakan kewajiban-kewajiban Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berkhianat dengan menafikan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah wa ahkami syar'ihi, dan hukum-hukum syara'nya Allah. Wala yatrukuna ad-da'wata, dan tidak meninggalkan oleh mereka para nabi ad-da'wata, akan dakwah, seruan ila dinihi, kepada agamanya Allah. Wala yatakasaluna, dan tidak malas oleh mereka para nabi anil amri bil ma'rufi, dari memerintah dengan kebaikan, wan nahyi anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi mereka tidak berkhianat terhadap Allah sedikit pun dalam perkara yang oleh Allah diperintahkan atas mereka. Wala yakhununan nasa, dan tidak berkhianat oleh mereka para nabi an-nasa, akan manusia-manusia, akan orang-orang, fil aqwali, dalam perkataan-perkataan, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan, wal ahwali, dan dalam keadaan-keadaan. Fa idastanshahum, maka apabila meminta nasihat hum akan mereka para nabi, syakhsun, oleh seseorang, la yakdzibuna alaihi, tidak berdusta oleh mereka para nabi alaihi, atasnya syakhs. Fayuhimunahu, maka berikan prasangka oleh mereka para nabi hu akan syakhs, khilafal haqiqati, akan kebalikan hakikat. Tidak ada seorang pun nabi Allah yang ketika dimintai nasihat lantas mengkhianatinya, mengkhianati oleh orang terhadap orang yang minta nasihat tersebut. Wa idzasta'manahum, dan apabila ista'manahum, meminta amanah atau dimintai amanah, hum akan mereka para nabi, syakhsun, oleh seseorang, amanatan, akan suatu amanat, la yudayyi'unaha, tidak menyia-nyiakan oleh mereka para nabi ha akan amanah. Tuh, jadi para nabi tidak ada yang berlaku khianat terhadap Allah dan terhadap para makhluk Allah. Tuh, kesimpulannya begitu. Rasulullah dari semenjak kecil dikenal dengan Al-Amin. Orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah tahu mereka bahwa Rasulullah tidak pernah khianat. Mereka tahu persis itu. Mereka tahu Rasulullah itu orang baik. Bahkan mereka tahu Rasulullah seperti mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Mereka tahu Rasulullah sebagai Rasul. Tapi apa? Tidak mau beriman. Dalam Quran disebutkan gitu, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui terhadap Rasulullah. Rasulullah orangnya amanah. Itulah mengapa disebut Al-Amin, sahibul amanah.
Bahkan orang yang paling memusuhi Rasulullah tahu Rasulullah tidak pernah berdusta. Rasulullah Al-Amin. Dikisahkan orang-orang kafir Mekkah itu sebagaimana tradisi mereka adalah hidup mereka itu dari berdagang. Jadi kalau mereka berdagang bukan berangkat pagi pulang sore. Kalau kita makan gitu, dagang di Tanah Abang misalkan, berangkat pagi pulang sore. Kalau mereka itu berdagang apa? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Makanya hidupnya nomaden. Apa nomaden? Berpindah-pindah. Iya, ngikutin musim. Rihlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi kalau mereka meninggalkan Mekah untuk berniaga itu bisa berbulan-bulan. Mereka menitipkan barang-barang berharga kepada Rasulullah. Padahal itu orang-orang yang menitip itu adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Coba itu. Beberapa dari mereka itu mau membunuh Rasulullah, tapi ketika mau keluar dari Mekah berdagang, nitipin barangnya kepada Rasulullah. Aneh itu. Aneh itu. Coba kalau Udin ada yang mau bunuh dia, lantas ini orang nitip barang sama dia. Kata Udin kesempatan. Wah, kabur. Mampus lu, kata Udin. Masya Allah. Dikisahkan ketika Rasulullah mau hijrah, dipanggil Sayyidina Ali. Wahai Ali, ini amanat orang-orang itu, orang-orang kafir yang mau membunuh Rasulullah. Kita mau hijrah, beberapa sahabat hijrahnya berangsur-angsur, tidak sekaligus. Beberapa sahabat yang di Mekah termasuk Sayyidina Ali, belakangan, Rasulullah duluan. Kata Rasulullah, ini amanat orang-orang itu. Nanti sampaikan ke mereka. Ini punya milik si fulan, ini milik si fulan, milik si fulan. Hijrah Rasulullah. Padahal itu barang milik orang yang mau membunuhnya. Orang membunuh Rasulullah. Masya Allah. Sampai sejauh itu amanah yang ada pada diri Rasulullah. Coba orang-orang kita sekarang, jangan kata barang berharga milik musuh, milik teman aja diambil. Jangan kata milik musuh, milik rakyatnya sendiri diambil. Milik rakyatnya sendiri diambil, menzolimi mereka. Bukan gak amanah aja, kagak fatona, kagak cerdas, kagak apa lagi, kagak amanah, kagak punya sidik, kidib mulu, berdusta mulu. Iya, para pemimpin di zaman kita sekarang. Masya Allah. Nah, demikian pula seluruh para nabi, mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Siddiq, amanah, fatanah. Seluruh para nabi. Jadi cukup bagi kita untuk memahami ini bahwa mereka adalah para pilihan Allah. Jadi yang pilih siapa? Allah. Iya. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dalam Al-Qur'an kita. Para pilihan Allah. Masa pilihan Allah jelek-jelek? Pilihan Allah berbohong, pilihan Allah berdusta, berkhianat. Enggak ada.
pilihan Allah, yang karena itulah mereka adalah lebih utama dari seluruh makhluk Allah siapapun. Para nabi itu pada tingkatan pertama dari seluruh makhluk Allah, lebih mulia daripada para malaikat, lebih mulia dari siapapun dan dari apapun dari seluruh makhluk Allah. Para nabi. Allahu a'lam bishawab.